Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 9 Desember 2021. Mari sebelum kita beristirahat malam, kita mengangkat syukur kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Bapa terus memelihara kehidupan kami di bumi ini dan mengaruniakan kekuatan kepada kami untuk melakukan berbagai aktivitas hidup kami. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum kami beristirahat, kami mau mengangkat syukur dan mendengarkan firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menyadari dengan sungguh bahwa setiap orang punya masa lalu yang gelap. Sebab hidup ini pernah kita jalani dan diwarnai oleh berbagai liku-liku kehidupan. Dan kita pernah terjerat dalam berbagai-bagai perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan itu telah menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Tetapi kita juga bersyukur karena Allah dalam kekuatannya terus memimpin kita dengan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bisa meninggalkan segala perangai hidup kita yang lama, supaya bisa memasuki babak baru dan hidup menjadi pribadi yang berkenan dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita baca dari bagian kitab suci tadi dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-17 telah dengan tegas berkata, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Itu berarti bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang telah dituntun oleh Tuhan dan dianugerahi oleh Tuhan kekuatan yang luar biasa melalui kehadiran Yesus Kristus, sehingga melepaskan kita dari kuasa jahat dan kita dituntun untuk hidup dalam kebenaran senantiasa. Karena itu kita harus ingat bahwa setiap orang bisa keluar dari perilaku hidupnya yang fasik jika ia memberikan respons yang baik terhadap karya Allah yang besar yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi hidupnya. Kalau kita belajar di dalam kitab suci, ada beberapa langkah yang bisa dapat kita lakukan supaya kita bisa membebaskan diri kita untuk tidak terus terbiasa dengan hidup di dalam kefasikan hidup kita. Kita bisa melepaskan diri kita dan hidup
sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran di dalam hidup ini. Pertama, kita bisa belajar di dalam Pertama Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Dengan tegas diingatkan kepada kita, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan ayat yang ke-34 berkata, sadarlah kembali di jalan. Sadarlah kembali dan jangan berbuat dosa lagi. Itu berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membebaskan diri kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Kalau dulu kita terlibat dalam komplotan dan kehidupan bersama untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kekudusan Allah dalam hidup kita. Kita berkumpul bersama-sama untuk duduk minum sampai pagi. Dan akhirnya kita tidak dapat mengontrol diri kita dan bisa terjadi perkelahian di antara kita sendiri. Atau kita dapat menyerang orang-orang yang melintasi area di mana kita berkumpul atau berhimpun. Maka sekarang kita harus menjauhkan diri kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk demikian. Kita harus berani melepaskan diri kita dari kelompok kita, dari sesama kita yang terus mengajak kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak lagi menolong tubuh kita, menolong diri kita, apalagi tidak mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu berarti kita membutuhkan keberanian untuk melepaskan diri kita dari kelompok kita, dari komunitas kita yang suka mengerjakan hal-hal yang buruk di dalam hidup ini. Sekali lagi, harus ada usaha, harus ada keberanian di dalam diri kita untuk tinggalkan komunitas kita yang mau mempengaruhi kehidupan kita untuk terus terlibat di dalam tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau kita belajar di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana kebenaran firman Allah dengan tegas mengingatkan kepada kita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bagian ini tentu mau menegaskan kepada kita bahwa jika kita sudah berjumpa dengan Kristus melalui kebenaran firman Allah yang terus melawat kehidupan kita, maka kita harus menyadari bahwa hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Kristus yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita itu sesungguhnya sebuah aktivitas yang merugikan kehidupan kita karena pengejaran Kristus yang sekarang membaharui kehidupan kita. Dulu sebelum kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kita merasa semua tindakan kejahatan yang kita lakukan itu menguntungkan diri kita. Senang ketika kita minum mabuk. Senang kita melakukan tindakan persinahan di dalam kehidupan kita. Kita merasa bangga ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang kasar kepada orang-orang di sekitar kita. Kita merasa bangga dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus yang kita lakukan. Tapi setelah kita mengenal Kristus,
Setelah kita berjumpa dengan Kristus dalam kebenaran firman-Nya, hal-hal yang dahulu menjadi atau merupakan keuntungan bagi kita, sebenarnya itu adalah sebuah kerugian yang besar. Karena dia tidak menolong menjamin masa depan kita di dalam kekekalan. Karena itu memang kita harus berani meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dahulu kita rasa itu merupakan keuntungan bagi kita sebelum kita mengenal sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Kita harus merasa itu sebuah kerugian besar bagi diri kita setelah kita sungguh-sungguh belajar kehendak Allah di dalam hidup ini. Karena Roma pasal 12 ayat yang kedua menegaskan kepada kita demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat, kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambarnya. Juga sekaligus kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk etis yang diberi kemampuan untuk tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran firman Allah dalam Roma pasal 12 ini menegaskan, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus mampu menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan fasik yang merugikan kehidupan kita, yang tidak menjamin masa depan kita di dalam kekekalan. Kalau dahulu kita suka latas sana latas sini, gaes sana, lirik sana, lirik sini, bakalai sana, bakalai sini, buat kacau di sana, kacau di sini. Kita harus segera tinggalkan perbuatan-perbuatan yang demikian. Itu adalah perbuatan-perbuatan duniawi, dan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, apalagi turut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia yang justru tidak menolong keselamatan kita. Karena itu di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16 menegaskan kepada kita demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Di sini kebenaran firman Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa di saat kita sudah mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka tidak bisa tidak kita harus mampu menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan hadirat Tuhan, dan berhenti dengan berbagai tindakan yang jahat di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kebenaran firman Allah terus mendorong kita dan mengingatkan kita untuk kita segera meninggalkan perangai hidup kita yang lama dan sungguh-sungguh mengalami pertobatan di dalam kehidupan ini? Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Allah tidak mau supaya tak satu pun di antara kita yang akan mengalami kebinasaan. Allah menghendaki supaya kita semua mengalami keselamatan di hadirat-Nya.
Itulah sebabnya peringatan-peringatannya terus dia sampaikan melalui warta keselamatan yang terus diberitakan kepada kita setiap saat dan waktu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, supaya kita bisa mengekang perbuatan-perbuatan kita yang jahat di dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita berkeputusan untuk terlibat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ini menjadi langkah yang penting bagi kita untuk kita bisa dapat membebaskan kehidupan kita dari segala bujukan dan keinginan-keinginan duniawi yang terus menjerat kita untuk gemar melakukan dosa di dalam hidup ini. Kalau kita sudah melibatkan diri kita di dalam pekerjaan Allah, maka dengan demikian kita sedang berusaha untuk mengekang diri kita dari perbuatan-perbuatan jahat, tapi terus melatih diri kita untuk hidup di dalam kebenaran. Karena itu kalau kita belajar di dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-27, di sana dengan tegas Rasul Paulus berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya hidupku terus terlibat dalam pemberitaan Injil, sehingga aku sendiri tidak ditolak." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita segera mengambil keputusan untuk mengambil langkah-langkah ini. Sadarlah bahwa kita akan selalu terjebak dan dipengaruhi oleh kenyataan dunia ini untuk melibatkan diri kita di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Karena itu kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk, juga menjauhkan diri kita dari area-area yang selalu mendorong kita untuk terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Serta kita berusaha untuk merubah gaya hidup kita dan usahakan sedapat mungkin supaya melibatkan diri kita di dalam pelayanan, sehingga kita akan terus melatih diri kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Kita pasti bisa, karena kita bukan bekerja sendiri. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dan Roh Kudus terus bekerja untuk mengendalikan hidup kita, sehingga lebih suka mengerjakan kebenaran daripada kekejian di dalam hidup ini. Asalkan saja kita benar-benar berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Karena itu lakukan bagian-bagian kita dengan sungguh sebelum kita terlambat di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberkati segala usaha yang kita kerjakan untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami. Kami sadar benar bahwa hari-hari hidup kami yang pernah kami jalani pernah dilumuri juga oleh berbagai dosa dalam kehidupan kami. Tapi tangan Tuhan begitu kuat untuk merangkul dan menarik kami keluar dari kekejian hidup kami dan menyelamatkan kami. Karena itu kami bersyukur kepadamu untuk pertolongan-Mu. Biarlah sebagai umat-Mu kami akan terus berusaha
untuk menjauhkan diri kami dari komunitas hidup yang suka melakukan kekejian dalam hidup kami, dan sekaligus menjauhkan diri kami dari tindakan-tindakan yang jahat, tetapi berubah dan melatih diri kami untuk terus mengerjakan kebenaran-Mu di dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih Bapa, bantu kami dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus. Malam ini hamba terus berdoa untuk setiap umat-Mu yang tengah terlibat dalam berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Hamba minta supaya dalam tuntunan Roh Kudus menolong dan membebaskan mereka dan menggerakkan mereka untuk terus mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Umat-Mu yang tengah mengalami penderitaan sakit, hamba berdoa, ulurkanlah tangan-Mu dan jamah mereka, biarlah mereka mengalami kesembuhan di dalam hidup mereka ya Bapa. Tetapi jika penderitaan itu merupakan duri dalam daging mereka, sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasul Paulus, maka kuatkan iman percaya umat-Mu untuk menghadapi penderitaan yang tengah mereka jalani, dan kuatkan iman mereka senantiasa ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang tengah mengalami kesulitan ekonomi dalam hidup. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Buka pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu untuk memberkati berbagai usaha dan pekerjaan, sehingga umat-Mu hidup dari berkat-Mu. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan pendidikan formal, baik di tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan, berkati generasi baru kami. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang cerdas dalam memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterampilan, tapi sekaligus mereka adalah anak-anak yang berkarakter Kristus, sehingga mereka menjadi generasi baru yang mengasihi Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh pemberitaan gereja Tuhan, para pendeta, para penatua diakan dan pengajar, para penginjil dan seluruh pelaku pelayanan yang terus berusaha untuk memberitakan warta keselamatan bagi dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya. Biarlah Bapa berkenan menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka dapat menyelenggarakan kepemimpinan bangsa ini sungguh-sungguh dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat malam. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan berkati kami sekalian, sehingga kami mengalami keselamatan. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.